Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Nurhasyana. Di kesempatan ini saya akan mengajarkan Ibu sebagai kader di Kristen ini tentang cara mengukur berat badan yang sesuai dengan standar. Ya, yang pertama kita siapkan itu alat timbangannya. Alat timbangan ini harus sesuai standar oleh alat timbangan bijak atau yang digital. Ya, kemudian pastikan alat timbangan ini diletakkan di tempat yang rata seperti ini, baru keras, ya, rata dan keras. Kemudian untuk yang akan kita periksa, jangan dilakukan. Yang pertama dipastikan dia menggunakan pakaian seminimal mungkin, pakaiannya minimal. Kemudian barang-barangnya dilepaskan, dilepaskan. Kalau ada HP atau kunci mobil dilepaskan. Kemudian berdiri di atas timbangan, lepaskan sandalnya. Pastikan ini yang manual ya. Silakan berdiri. Posisinya tegak, jangan terus ke depan. Kita penilai, kita penilai harus berada tegak dulu. Disebut angkanya di mana. Dan setelah itu kita catat dan hasilnya sudah boleh. Ada mungkin yang ditanyakan? Oke, gunanya untuk menetapkan semua benda-benda berat itu agar berat badannya itu sesuai dengan berat badan yang sebenarnya, tidak ditambah dengan berat badan dari barang-barangnya. Ya, jadi kalau sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham untuk penjelasan kali ini sampai di sini saja. Kita akan bertemu di penjelasan berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan Ibu, saya Franky Yusuf, petugas Posbindu di Puskesmas Mananggu, ajar Pak Ibu-Ibu ini tentang cara melakukan screening faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, pertama, orang melakukan, ada yang tahu penyakit tidak menular? Di sini orang memfokuskan penyakit tidak menular itu yang darah tinggi. Darah tinggi tahu Ibu? Ya. Oh iya. Kalau orang istilah medis itu hipertensi, buat. Dia kalau soal hipertensi itu orang akan melakukan pemeriksaan faktor risikonya itu. Di sini yang akan orang lakukan yakni pemeriksaan tekanan darah. Karena memang ada berbagai macam dari faktor risiko itu untuk pemeriksaan penyakit tidak menular. Ada pemeriksaan gula darah, ada kolesterol. Di sini orang memfokuskan cuma pemeriksaan tekanan darah Ibu. Bagaimana ibu-ibu boleh membawa ukur tekanan darah sama pasien-pasien lain. Oke Ibu? Ya. Bersedia? Bersedia Oh, Pak. jadi yang pertama orang mau siapkan itu DP alat obat tensi itu apa-apa. Nah ini ada DP nama sphygmomanometer yang orang mau pakai. Sebelumnya tensi itu pengukuran tekanan darah itu menggunakan tensimeter. Tensi itu ada dua, ada yang digital dan ada yang manual. Di sini orang mau pakai yang manual lah. Oke. Sebelumnya saya akan ajarkan bagaimana cara melakukannya. Pertama, orang mau pasang ini tensi manual ini di tangan yang akan orang periksa tersebut. Orang periksa begini buat Ibu Fajar ini tegang sekali. Oh iya, baru terang taruh begini Ibu. Nah, karena ini terang pakai yang manual, jadi harus terang mendengar dengan stetoskop. Isi buat ini pada saat terang melakukan, kemudian kita kunci ini, kemudian kita tumpang. Kita dengarkan sampai dengan bunyi terakhir. Lalu kita dengarkan bunyi awal ketukan yang muncul atau sistolnya sampai dengan bunyi terakhir yang kita dengar di diastol. Jadi tekanan darah ibu ini 110/70. Dia tidak memiliki resiko penyakit tidak menular hipertensi. Ibu mengerti? Mengerti Pak. Oh, iya. Jadi bagaimana setelah kita melakukan percobaan pengukuran tekanan darah, ibu-ibu sudah mengerti cara ukur ini? Oh iya. Boleh saya mau coba satu-satu? Boleh. Oh iya. Coba saya mau coba dulu nanti ibu. Enggak ini bagaimana caranya? Oke. Setelah pertama kita pasang terlebih dahulu dulu ini. Nah, begitu. Kemudian kita pasang DP membalia akan tensi itu. Terserah.
Kalau dia pakai tensi yang digital dia lebih simpel, hanya orang pasang mindset begini, baru tinggal orang tekan tombol on. Dia mau bahan sendiri. Ini tensi. Habis ini ibu supaya semua tahu. Gimana? Iya di sini, dia di bawah. Baru mau kunci? Iya, kunci terlebih dahulu, baru kita lakukan sampai dengan bunyi terakhir. Kemudian kita lepaskan perlahan. Ada pendengar ibu? 120. JP bunyi terakhir di 70. Oh iya. Jadi begitu cara melakukan pengukuran tekanan darah. Jadi kalau besok-besok orang akan melakukan pemeriksaan posbindu, ibu yang melakukan pemeriksaan ini. Oke, demikianlah ibu-ibu pembelajaran kita tentang penggunaan ataupun pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular. Apakah ada yang ditanyakan atau tidak? Saya rasa sudah tidak ada. Semangat sama ini ibu. Ya. Oke. Setelah berakhirnya pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Waseko. Saya sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Manado. Terima kasih atas kesempatan ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini dalam pelatihan itu cara pencegahan penyakit hipertensi. Tujuan dari pelatihan ini supaya ibu-ibu bisa mengetahui bagaimana cara mencegah penyakit hipertensi dan bisa dipraktekkan di rumah atau di lingkungan ibu-ibu. Ya. Hipertensi yaitu disebut juga tekanan darah tinggi, di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis dalam jangka waktu lama. Itu pun ada penyebab dari penyakit hipertensi. Yang pertama, hipertensi primer adalah hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya. Kemudian hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan sebagai akibat dari adanya penyakit lain. Garam merupakan hal yang sangat sentral dalam penyebab hipertensi. Di samping faktor yang telah disebutkan di atas, faktor lingkungan seperti stres psikososial, kemudian obesitas, olahraga, kurang olahraga. Kemudian cara pencegahan itu pertama bisa mengubah gaya hidup dengan berpedoman pada hidup seimbang dan sehat, antara lain berhenti dengan olahraga dan aktivitas fisik yang teratur, menghindari dan atasi stres, pengaturan diet yang tepat, lakukan pengukuran tekanan darah secara rutin, minum obat hipertensi secara teratur sesuai dengan anjuran dokter, konsultasikan ke dokter bila timbul penyakit lain seperti jantung, diabetes mellitus, gangguan ginjal dan lainnya. Cara penanggulangannya ada dua, yaitu pengobatan secara farmakologis dan pengobatan secara non farmakologis. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara-cara mengatasi penyakit hipertensi di lingkungan kita. Kira-kira dari Ibu Kader ada yang bisa ditanyakan? Tidak ada? Bu? Ya. Mungkin kita sama-sama bisa menyimpulkan ya apa itu penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi apa tadi yang sudah disebutkan? Dan cara mengatasinya bagaimana? Mengurangi stres, kelola stres, aktivitas, menjaga berat badan. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir ke sini. Cukup sekian pelatihan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.